Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa di manapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gak ada streaming. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini. Kita sudah sampai di hadis nomor 26 dari hadis Arba'in karya Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Hadis yang nomor 26 ini tujuan kenapa penulis membawakan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya sebenarnya, yaitu untuk menjustifikasi bahwasanya yang namanya perkataan Nabi atau sabda Nabi itu merupakan pegangan bagi kita semua, merupakan landasan yang harus kita pegang. Tidak boleh seseorang itu dia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kenapa beliau membawakan hadis ini seperti itu. Ya, meskipun banyak faedah lainnya yang bisa kita ambil nanti dari hadis nomor 26 ini. Makanya di sini penulis membawakan judul tidak keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain kebenaran di atas kebenaran. Maksudnya segala yang beliau ucapkan itu pasti kebenaran. Kita pasti bisa menjadikan apa yang beliau katakan itu sebagai rujukan. Ya. Segala yang beliau katakan, segala yang beliau kerjakan itu semuanya pasti kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan sebuah kemungkaran, tidak mungkin mengerjakan sebuah kemungkaran, tidak mungkin. Ya, namun terkadang kasusnya itu hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya beliau menikahi dalam satu waktu lebih dari 4 istri. Maka ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau terkadang sabda beliau itu bertentangan dengan yang beliau kerjakan. Ya, sabda beliau terkadang berbeda dengan yang beliau kerjakan. Maka ini nanti banyak penjelasannya. Namun secara umum kalau kita mendapati ada sebuah riwayat Nabi memerintahkan demikian, namun prakteknya Nabi tidak mengerjakan demikian, kita lebih dahulukan perkataan beliau. Karena salah satu peluangnya kalau Nabi mengerjakan sesuatu yang berbeda, bisa jadi yang beliau kerjakan itu khusus untuk beliau. Ya, Nabi SAW memiliki beberapa kekhususan. Misalnya tadi dalam hal istri, untuk umat beliau hanya boleh menikahi sampai 4. Adapun Nabi SAW, kekhususan beliau boleh menikahi lebih dari 4 istri. Di antara kekhususan Nabi SAW juga adalah bagi Nabi SAW solat malam itu hukumnya wajib. Nabi tidak pernah meninggalkan solat malam karena hukumnya solat malam bagi beliau wajib. Dan ini tidak berlaku bagi kita semua. Bagi kita semua salat malam hukumnya adalah sangat dianjurkan, tidak sampai wajib. Nah, namun sekali lagi intinya apa yang beliau katakan, apa yang beliau kerjakan itu pasti kebenaran. Tidak boleh kita menolaknya. Kita baca sekarang hadisnya. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu.
Sehingga kita ulangi lagi, pernah saya sampaikan ada istilah di kalangan para ulama al-abadilah al-arba'ah, Abdullah yang 4. Siapa itu Abdullah yang 4? Salah satunya Abdullah bin Amr bin As, lalu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, lalu Abdullah ibn al-Abbas, lalu Abdullah bin Zubair. 4 orang Abdullah. Saya ulangi, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Ini 4 orang Abdullah. Kenapa dikelompokkan 4 orang Abdullah seperti ini? Yang pertama, mereka adalah anak-anak muda dari kalangan para sahabat, para pemuda ketika Nabi masih hidup, dan juga mereka adalah ulamanya dari kalangan para sahabat. Ya, mereka adalah para ulama dari kalangan para sahabat. Baik. Abdullah bin Amr berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu aku biasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini saja menunjukkan Abdullah bin Amr ini adalah salah satu sahabat yang unggul, bibit unggul. Kenapa? Karena perlu kita ketahui, tidak semua sahabat ketika itu bisa baca dan bisa menulis. Ya, tidak semua sahabat itu bisa membaca dan bisa menulis. Terkhusus menulis itu sangat terbatas sekali para sahabat yang bisa menulis. Maka di zaman dulu, makanya lebih banyak sahabat yang bisa menghafal daripada mencatat Al-Quran, menulis Al-Quran. Ya, para sahabat yang mereka penghafal Al-Quran itu jumlahnya lebih banyak daripada para sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Sebabnya yang pertama jelas, alat tulis menulis di zaman itu tidak semudah kita sekarang. Menulis di zaman itu sulit. Ya, tinta itu terbatas, media untuk menulis itu terbatas. Makanya dulu yang digunakan adalah media tulang belulang ditulis. Ya, mungkin lebih tepatnya kalau di tulang belulang itu dipahat, ya, atau di pelepah-pelepah kurma ditulis ayat-ayat Al-Quran di sana. Intinya media untuk tulis menulis memang terbatas. Ini sebab yang pertama kenapa banyak sahabat itu lebih mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran daripada menulis Al-Quran. Yang kedua, kalaupun ada medianya, tidak semua mereka itu bisa membaca dan bisa menulis. Dan Nabi SAW termasuk salah satu di antaranya. Ya, Nabi SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun kalau Nabi SAW, kata para ulama, hikmahnya kenapa Nabi SAW tidak bisa baca tulis, karena hikmahnya Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu bukan dari kitab-kitab terdahulu. Yang disampaikan oleh Nabi berkecocokan dengan apa yang ada di dalam Injil dan di dalam Taurat. Sama dengan ajaran Ahlul Kitab, membenarkan. Maka untuk membantah anggapan orang bahwasanya Muhammad ini hanya membaca kitab-kitab terdahulu, dia bisa tahu seperti itu hanya karena sebabnya dia membaca kitab-kitab terdahulu, maka Allah ingin membantah hal ini. Allah buat Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi juru tulis, ditulis di awal perjanjian itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata orang-orang kafir Quraisy, "Wa mar-Rahman?" Apa itu Ar-Rahman? Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Kami tidak mengenal nama Ar-Rahman. Hapus, kata mereka. Hapus tulisan Ar-Rahman ini. Ditulis oleh Ali, tapi mereka minta dihapus. Ali tidak mau. Ya, Ali tidak mau, tapi Nabi SAW
ingin mengabulkan permintaan orang-orang kafir Quraisy ini, makanya Nabi kemudian bertanya, di mana tulisan Ar-Rahman itu, biar aku yang menghapusnya. Lihat bagaimana Nabi tidak bisa membaca. Letak tulisan Ar-Rahman pun Nabi tidak tahu yang mana, karena beliau tidak bisa membaca, makanya dihapus. Nabi SAW meminta ditunjukkan yang mana tulisan Ar-Rahman itu, lalu beliau sendiri yang menghapusnya. Namun kembali lagi pelajaran kita, tidak semua sahabat ketika itu bisa menulis. Yang bisa menulis salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Ya makanya Nabi SAW kalau mau menulis surat, beliau meminta para sahabat yang bisa menulis untuk menuliskan. Beliau mendiktekan, lalu ditulis oleh para sahabat. Maka salah satu bukti sejarah yang masih eksis sampai sekarang adalah surat-surat Nabi SAW ini. Ya perlu kita ketahui, surat Nabi SAW itu masih bertahan sampai sekarang. Surat-surat yang beliau kirim kepada para raja di berbagai penjuru dunia, itu oleh para raja itu sebagiannya mereka simpan. Nah, yang mereka simpan itulah masih sampai ke zaman sekarang. Ya, kalau mau cari gambarnya masih banyak di internet ya. Ada banyak di internet. Surat yang ditulis oleh para sahabat namun didiktekan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Amr dia menulis seluruh sabda Nabi SAW pada awalnya. Apa tujuannya, kata Abdullah bin Amr? Uridu hifzahu. Aku menulis, tujuanku adalah untuk menjaganya atau menghafalnya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari perbuatan Abdullah bin Amr ini. Salah satu cara untuk menjaga hafalan adalah dengan menulis. Ya, salah satu cara untuk menjaga hafalan adalah dengan menulis. Kata Abdullah bin Amr, aku menulis seluruh sabda Nabi SAW karena aku ingin untuk menghafalnya. Maka proses kita menulis itu menjaga hafalan. Kita menjaga hafalan dengan proses menulis itu ada dua prosesnya. Yang pertama adalah ketika kita menulis itu sendiri kita menghafal. Ya. Jadi saya punya teman ketika sekolah dulu, cara dia belajar adalah cara dia menghafal dan cara dia belajar, dia tulis semua yang dia pelajari. Misalnya pelajaran biologi dia hafalkan, lalu untuk mengetes hafalannya dia tuliskan hafalannya itu. Bukunya dia tutup lalu dia tuliskan. Nah, maka ini proses yang pertama. Ketika kita menulis itu adalah kita sambil menghafal, merekam di ingatan kita. Lalu yang kedua, menulis itu menjaga hafalan. Maksudnya ketika suatu saat kita lupa dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, di ingatan kita, kalau sudah lupa kita tinggal membuka tulisan kita itu. Maka ini diantara bentuk upaya menjaga hafalan. Makanya Nabi SAW yang memerintahkan kita dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Maka ada perintah dari Nabi SAW. Ya, maka ini sabda Nabi SAW. Ya, sebagian orang mengatakan, Allah alam seperti ini pendapat sebagian ulama, ini hadis mauquf ya, perkataan sahabat. Namun yang benar adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani, ini sabda Nabi SAW. Sahih. Kata Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu itu dengan ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Diikat maksudnya agar tidak mudah lupa, tidak mudah pergi. Lalu kata Abdullah bin Amr, fanahatni Quraisyun. Setelah beliau beberapa saat punya kebiasaan mencatat sabda Nabi, ternyata ada sebagian orang-orang Quraisy yang melarangku untuk mencatat sabda Nabi.
Orang-orang Quraisy di sini maksudnya adalah para sahabat, ya, orang-orang Quraisy yang beriman, bukan orang-orang Quraisy yang kafir maksudnya. Para sahabat dari kalangan Quraisy melarang beliau untuk melakukan hal tersebut. Apa dalih orang-orang yang melarang Abdullah bin Amr ini untuk mencatat? Kata beliau, kata mereka, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu Rasulullah SAW basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Ini dalih mereka. Atau bukan dalih ya, ini ijtihadnya sebagian sahabat. Kata sebagian sahabat orang-orang Quraisy, patutkah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengarkan dari beliau, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang bisa berbicara dalam keadaan marah serta dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang. Ya, maka Nabi SAW benar, Nabi SAW itu adalah seorang manusia biasa. Terkadang beliau marah dan terkadang beliau ridho, terkadang beliau senang. Maka maksudnya kata orang-orang Quraisy itu, jangan catat semuanya, ya. Karena secara umum manusia yang dia dilingkupi rasa marah yang besar atau dilingkupi rasa ridho atau rasa senang yang berat, yang besar juga, maka itu akan menghilangkan objektivitasnya. Nanti kita bahas secara rinci terkait hal ini. Ya, namun secara umum prinsipnya manusia yang dia dilingkupi marah yang besar dan rasa senang yang besar, yang sangat maksudnya, itu akan menghilangkan objektivitasnya. Makanya ada diskusi di kalangan para ulama, orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah itu sah atau tidak talaknya, cerainya itu sah atau tidak. Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini, yang merinci, kata Ibnu Qayyim, dilihat marahnya itu, kalau dia marahnya sampai menghilangkan akalnya, orang marah itu bisa sampai hilang akalnya, akal sehatnya hilang, maka tidak sah talaknya kalau dia begitu marah, kalau dia sangat marah. Namun sebagian ulama tidak merinci, ya, sebagian ulama tidak merinci, kalau dia marah maka tidak sah talaknya. Begitu juga dengan hakim tidak boleh memberikan keputusan dalam keadaan sangat marah, tidak sah keputusannya. Ya, keputusannya tidak sah kalau dia sedang sangat marah. Kata Ibnu Qayyim, berlaku juga dalam hal ini kalau dia sangat senang. Dia sangat senang, tidak berlaku juga keputusannya. Ya, nanti kita bahas, kita singgung lagi terkait hal ini. Namun ini dia pendapatnya sebagian sahabat. Nabi itu terkadang beliau marah, terkadang dia senang. Dia khawatirkan apa yang beliau sabdakan itu tidak objektif lagi. Maka kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr, fa'amsaktu 'anil kitab. Maka aku untuk beberapa saat berhenti mencatat. Tidak dicatat lagi oleh beliau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada suatu ketika, kata Abdullah bin Amr, fazakartu zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika hal tersebut beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya awalnya saya menulis sabdamu wahai Rasulullah, namun kemudian aku dilarang oleh orang-orang Quraisy dengan alasan demikian dan demikian. Lalu kata Abdullah bin Amr, fa'auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Maka beliau berisyarat dengan jari beliau kepada mulut beliau. Ya, beliau berisyarat seperti ini ke arah mulut beliau. Lalu kata Nabi SAW sambil berisyarat demikian, uktub, tulislah. Fawallazi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun.
Nah, ini yang menjadi poin utama dari hadis ini, kenapa penulis membawakannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari sini, yaitu dari mulutku ini, melainkan kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali kebenaran. Tidak mungkin keluar sesuatu yang salah dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan lafaz hadis yang kita baca tadi adalah lafaznya Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga selain keduanya. Ya, apa maksudnya? Kata penulis, lafaz ini adalah lafaznya milik Abu Daud. Jadi maksudnya hadis itu terkadang diriwayatkan dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ya, inti hadisnya sama, namun lafaz-lafaznya terkadang berbeda. Nah, maka dalam lafaz yang berbeda ini terkadang kita harus memilih salah satunya. Ya. Nah, seperti di sini lafaznya hanya dibawakan oleh penulis salah satu lafaznya saja, yaitu lafaz milik Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan demikian. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sama, namun bisa jadi ada perbedaan sedikit pada kata-katanya. Ya, seperti hadis sebelumnya, hadis nomor 25, itu kan diriwayatkan dengan beberapa lafaz, namun penulis membawakan semuanya. Ya, namun kan secara inti sudah kita baca semua secara inti maknanya sama. Namun ada beberapa kata-kata yang berbeda. Maksudnya seperti ini. Maka intinya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekali lagi, tidaklah keluar dari lisan Nabi SAW kecuali kebenaran. Itulah yang Allah sabdakan dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau berbicara mengikuti hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, kecuali yang beliau sampaikan itu, tidaklah yang beliau sampaikan itu melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Jadi setiap yang Nabi SAW sampaikan itu adalah wahyu. Jadi semuanya itu wahyu. Ya, bedanya kalau lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya dari Allah. Lafadznya dari Allah kalau dia tidak menjadi Al-Quran atau dia menjadi hadis qudsi. Namun terkadang wahyu itu disampaikan oleh Nabi SAW dengan lafadz beliau sendiri. Ya, secara makna disampaikan kepada Nabi SAW melalui wahyu, namun beliau yang memilih kata-katanya. Nah, kalau beliau yang memilih kata-katanya, maka itulah yang disebut dengan hadis. Ya, hadis Nabi SAW itu semuanya wahyu. Wahyu dalam artian maknanya secara umum. Nabi yang memilih kata-katanya kemudian. Dan sudah kita sampaikan juga tentang golongan Quraniyun yang dia diantaranya muncul di India. Orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW, mereka mengatakan cukup bagi kita Al-Quran saja, tidak perlu kita menerima hadis. Salah satu alasan mereka kenapa mereka menolak hadis adalah sebagaimana tadi, ijtihadnya sebagian sahabat. Kata orang Quraniyun, Muhammad itu terkadang dia marah, terkadang dia ridho, sehingga terkadang sabda beliau itu tidak objektif, tidak cocok dengan Al-Quran. Ini dalih mereka. Maka untuk membantahnya adalah hadis ini. Tidaklah keluar dari lisan Nabi SAW kecuali kebenaran, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah tambahan juga terkait hadis ini,
Perlu kita ketahui ulama bersepakat tentang bolehnya menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun barangkali nanti suatu saat atau barangkali Anda ada yang kebingungan bagaimana caranya mengkompromikan dengan sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih secara sanad. Nabi SAW pernah bersabda, "La taktubu anni, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamihhu." Janganlah kalian menulis dariku. Sehingga ada larangan dari Nabi SAW untuk menulis sabda beliau. Kata Nabi, jangan kalian menulis dariku. Barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Sehingga dalam hadis ini disebutkan hanya boleh menulis dari perkataan Nabi kalau perkataan itu adalah Al-Quran. Maka bagian pertama secara tegas Nabi mengatakan jangan menulis hadis dariku. Maka bagaimana caranya mengkompromikan dengan hadis ini? Hadis Abdullah bin Amr. Ada beberapa kompromi yang disampaikan oleh para ulama. Kompromi yang pertama dengan menjamak kedua hadis ini. Ya, dijamak, dikumpulkan. Maksudnya kedua hadis ini berlaku dan kedua-duanya sahih. Mereka menjamaknya dengan mengatakan seperti apa? Maksudnya larangan itu, ini penjelasan pertama, sebagian ulama mengatakan maksudnya Nabi melarang menulis hadis itu kalau hadis itu ditulis pada lembaran yang sama dengan tulisan Al-Quran. Ini penjelasan pertama. Sehingga kita kedua hadis ini kita terima dan tidak ada yang kita tolak. Sebagian ulama lagi mengatakan larangan menulis hadis dari Nabi SAW itu berlaku ketika Al-Quran masih turun. Ketika Al-Quran sudah berhenti turun, maka boleh menulis hadis. Penjelasan yang ketiga bagi ulama yang mengkompromikan dua hadis tadi mengatakan larangan di situ hanya untuk orang-orang yang hafalannya kuat seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri hafalannya kuat, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Bagi orang yang hafalannya kuat tidak boleh menulis, yang hafalannya tidak kuat maka boleh menulis. Seperti Abdullah bin Amr. Ya, otomatis termasuk Abdullah bin Amr kalau menggunakan pendapat ini. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu para ulama yang mengatakan hadis yang pertama itu dan hadis-hadis yang semisal, yaitu hadis yang melarang tadi, itu terhapus dengan adanya hadis yang kita baca di dalam kitab ini. Artinya memang sempat Nabi SAW melarang untuk menulis hadis. Memang sempat. Namun larangan tersebut dihapus dengan adanya hadis Abdullah bin Amr ini. Ya, inilah penjelasan yang lebih baik yang disampaikan oleh banyak ulama, Imam Nawawi, Syekhul Islam, Al-Baghawi dan ulama-ulama lainnya. Sehingga larangan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi itu sudah terhapus. Ya, sebagaimana banyak larangan dalam ajaran agama kita, dulu dilarang, setelah itu tidak lagi dilarang. Ya, misalnya berziarah kubur dulu dilarang, kemudian diperbolehkan. Ya, begitu juga dengan menulis hadis, pada awalnya dilarang, kemudian pada akhirnya diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian sedikit faedah juga tentang sejarah penulisan hadis. Perlu kita ketahui ada tiga fase penulisan hadis, ya. Atau sebelumnya tadi para ulama terlepas dari bagaimana menjelaskan tentang larangan Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi jangan menulis, namun para ulama bersepakat diperbolehkannya menulis hadis. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang ingin saya tambahkan adalah tentang sejarah penulisan hadis. Ada tiga fase penulisan hadis, atau lebih tepatnya pembukuan hadis, ya. Pembukuan hadis itu ada tiga fase. Fase yang pertama adalah fase penulisan. Fase yang kedua adalah fase pengumpulan, dikumpulkan. Yang pertama ditulis, yang kedua dikumpulkan. Fase yang ketiga adalah fase pembukuan, terakhir baru dibukukan. Maka fase yang pertama, fase penulisan, itu sudah dimulai sejak zaman sahabat. Bahkan sejak zaman Nabi SAW masih hidup. Nabi masih hidup, para sahabat sudah mulai menulis hadis. Buktinya tadi sudah kita baca, Abdullah bin Amr ibn al-As menulis hadis. Bukti lainnya, para sahabat itu terkenal mereka memiliki catatan-catatan mereka sendiri, lembaran-lembaran mereka sendiri yang disebut sebagai sahifah. Ada sahifah Abu Bakar, ada sahifah Ali bin Abi Thalib, dan ada sahifah-sahifah beberapa sahabat yang lainnya. Sahifah itu artinya lembaran-lembaran catatan mereka, yang di antara catatannya itu adalah sabda-sabda Nabi SAW. Mereka mencatatnya. Bahkan di akhir-akhir masa sahabat, para sahabat itu banyak yang bertukar catatan hadis dalam bentuk lembaran-lembaran. Mereka mencatat hadis yang mereka miliki, lalu mereka bertukar, mereka kirimi ke sahabat-sahabat lainnya, bahwasanya ada sabda Nabi SAW yang demikian dan demikian. Mereka saling berkirim. Ketika para sahabat itu sudah menyebar di berbagai penjuru negara kaum muslimin, ya, mereka saling berkirim catatan hadis. Maka ini fase pertama, sudah ada pencatatan itu sejak zaman Nabi SAW. Lalu yang kedua adalah fase pengumpulan. Hadis mulai dikumpulkan di zamannya para tabi'in. Yang paling signifikan adalah di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya, di akhir masa tabi'in, di akhir generasi kedua. Kenapa signifikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Karena Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para ulama di zaman itu untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ada perintah resmi dari pemimpin, dari khalifah, kumpulkan seluruh hadis Nabi SAW. Disuruh diseleksi oleh Umar bin Abdul Aziz. Termasuk yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri, dia mengumpulkan banyak hadis Nabi SAW, termasuk yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka Az-Zuhri dia mengumpulkan banyak hadis, dan sifatnya kumpulan itu baru berupa catatan-catatan terpencar-pencar,
Ya, sudah dicatat dalam bentuk lembaran-lembaran, sudah dikumpulkan, namun masih belum komprehensif, belum terpadu. Ya, mungkin bentuknya sudah seperti buku namun belum terpadu. Baru mungkin kertas-kertas yang ditumpuk. Barulah datang setelah itu generasi emas dalam hal pembukuan hadis, ya generasi emas setelah generasi Az-Zuhri ini, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, di antaranya adalah Imam Malik. Makanya Imam Malik terkenal, bahkan kitab hadisnya sampai zaman kita sekarang yaitu kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik. Ini lahir dari zaman keemasan pembukuan hadis. Lihat berapa abad bertahan Muwatta ini. Maka di antara guru Imam Malik siapa? Az-Zuhri. Ya, Imam Malik dia mendengar hadis dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dia mengumpulkan banyak hadis, namun dia tidak menulis dalam sebuah kitab. Ya, yang menjadikan ini sebuah kitab adalah muridnya, generasi muridnya, di antaranya adalah Imam Malik. Imam Malik yang mengkompilasi hadis, mengumpulkannya secara teratur ke dalam sebuah kitab, sebuah buku. Maka inilah dia fase ketiga dalam pencatatan hadis. Semenjak itulah kemudian lahir banyak kitab-kitab yang luar biasa, musannaf, musnad, sunan, al-jami', termasuk di dalamnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Datang generasi ini setelah generasinya Imam Malik. Generasi keemasan, generasi emas dalam hal pembukuan dan pencatatan hadis. Maka itu sedikit sejarah tentang pencatatan hadis. Nah, kemudian tadi yang ingin saya tambahkan faedah tentang bagaimana tadi para sahabat itu khawatir tentang pencatatan hadis karena Nabi itu terkadang marah dan terkadang beliau ridho. Tadi sudah kita singgung. Manusia normal, ya, kita semua itu memang perlu dipertanyakan dan perlu di cross check keputusan kita, perkataan kita atau tindakan kita ketika kita sedang sangat marah atau ketika kita sedang sangat bahagia. Ini perlu di cross check lagi. Ya, tidak bisa kita terima 100%. Ini manusia normal seperti itu, kecuali Nabi SAW, karena beliau dibimbing oleh wahyu. Ketika beliau marah atau ketika beliau ridho, itu tetap dibimbing oleh wahyu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la talaqa wa la itaqa fil ighla. Tidak ada perceraian dan tidak ada pembebasan budak dalam keadaan ighlaq. Ulama berselisih pendapat apa itu ighlaq. Salah satu pendapat ulama tentang ighlaq itu adalah ketika sangat marah. Ketika sangat marah, artinya ighlaq itu tertutup. Artinya orang yang sangat marah itu akal sehatnya akan tertutup. Makanya Nabi mengatakan tidak ada perceraian dan tidak ada pembebasan budak. Bisa jadi suami dia sangat marah, kemudian dia mengatakan cerai. Maka kata Nabi SAW, tidak ada cerai dalam hal ini. Cerainya itu sangat marah, sangat emosi, sampai hilang akal sehatnya. Tidak juga boleh membebaskan budak. Misalnya seseorang punya budak, dia sangat marah terhadap budaknya ini, sampai dia mengatakan kemudian, pergi kamu dari rumah saya, sekarang kamu merdeka misalnya. Kamu bukan budak saya lagi sekarang. Nah, maka dalam seperti ini, lafaz dia untuk membebaskan budak tersebut juga tidak teranggap kalau dia dalam kondisi sangat marah sampai hilang akal sehatnya.
karena ya kondisi sangat marah sampai hilang akal sehatnya. Dan tadi juga sudah saya sebutkan, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yaqdiyanna hakamun baina isnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan antara dua orang yang bersengketa dalam keadaan dia sangat marah. Demikian juga kata Ibnu Qayyim, berlaku juga kalau dia sangat senang. Tidak berlaku keputusannya, karena sangat marah dan sangat senang itu mempengaruhi objektivitas seseorang atau bahkan bisa menutupi akal sehatnya. Oleh karena itulah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua adalah doa untuk memohon perkataan yang baik ketika dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah as'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kalimat yang hak, kalimat yang benar dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Terkadang kita sangat senang, itu menyebabkan kita berkata dengan sesuatu yang tidak benar, dan terkadang kita juga sangat marah menyebabkan kita berkata dengan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau seandainya kita dalam kondisi normal, kita tidak akan mengatakan dan tidak akan memutuskan seperti itu. Makanya kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengucapkan sesuatu yang tidak benar, memutuskan dan mengerjakan sesuatu yang tidak benar dalam kondisi sangat senang dan dalam kondisi sangat marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka kalimatal haqq fi ridha wal ghadab. Aku bermohon kepadamu kalimat yang benar dalam keadaan ridha dan dalam keadaan marah. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini dari hadis nomor 26. Kita lanjutkan hadis berikutnya, itu berkaitan nomor 27 dan nomor 28 adalah hadis yang berkaitan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan, InsyaAllah kita bahas di waktu setelah azan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.